pergi haji ke Mekah. Jangan lupa lihat Ka'bah, ya. Ayo ngopi bareng Opa, insya Allah membawa berkah. Cakep. Malam ini mudah-mudahan Gus Am akan memberikan pencerahan terhadap perjalanan NU langsung, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita. Sekaligus juga nanti sampaikan saja, karena banyak isu di lapangan terkait dengan apa sih, ada NU garis lurus, kita ngerti nih. NU garis putus-putus. Aduh, ada nggak tahu tuh NU melingkar kanan kiri, saya nggak tahu juga. Mungkin nanti Gus Am bisa sampaikan itu ya, karena orang awam nggak ngerti nih model apa saya kayak saya ya, yang ngajinya juga kadang-kadang dadakan juga itu. Untungnya temennya kiai, jadi ketemu ngobrol udah langsung ngaji gitu kan. Ya nanti mungkin napak tilas perjalanan NU disampaikan, siapa tahu ini menjadi informasi penyeimbang di kita, karena yang kita tahu di luaran sana banyak informasi yang simpang siur, apalagi generasi muda yang terima cuma sebagian dan sepotong. Saya sendiri juga belum tahu persis napak tilas perjalanan NU langsung dari sumbernya gitu kan. Ya, harapan kita malam ini kita bisa tahu, bisa belajar bagaimana napak tilas perjalanan NU dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan selama ini yang kita ragu, misalkan kita khawatir, bahkan ada kebingungan ya, karena memang informasi saat ini berkembang begitu luas kaitan dengan NU. Cukup dari saya serahkan kepada Gus Am, nanti ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di masjid, di samping Masjid Al-Madinah yang insya Allah penuh barakah, penuh rahmat, penuh karunia dari Allah, untuk sama-sama kita belajar mengenai, atau mungkin bahasanya mungkin ngaji mengenai hitoh NU. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kiai Rosid yang sudah memfasilitasi kita semua sehingga bisa berkumpul di sini di malam hari ini yang alhamdulillah ini cerah harinya, dan mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama dengan saya, dengan Pak Heri, dengan Kiai Rosid sampai selesai. Yang kedua, saya baru kali ini lihat ada masjid yang betul-betul aktif, kemudian juga kreatif, yang bisa mengundang beberapa tokoh untuk hadir di halaman masjid sini, memberikan pencerahan-pencerahan kepada warga atau kepada masyarakat, atau kepada pejuang-pejuang Islam yang sampai saat ini saya rasa tidak akan luntur, dan sampai sekarang kita harus terus berjuang untuk negara kita, bangsa kita, dan agama kita yang kita cintai ini. Saya sangat menghargai Kiai Rosid karena beliau ini salah satu kiai, kalau saya bilang ya termasuk kiai entrepreneur, karena beliau ini bisa menghadirkan kita di tempat yang seperti ini gitu loh. Rata-rata kita kalau ngaji ini di pondok, Pak. Di pondok itu kan situasinya lain dengan di tempat seperti gini ya. Kalau di seperti ini insya Allah lebih santai, lebih enjoy, lebih bisa menikmati lah begitu. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini banyak memberikan manfaat, banyak juga memberikan penjelasan saya ini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti oleh bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para habaib, para ustadz dan para ustadzah dari Banten. Saya juga terima kasih ada Forbas dari Banten. Mudah-mudahan Forbas nanti bisa menyampaikan juga apa yang ingin saya sampaikan ini kepada Forbas yang ada di Banten, dan kepada
mungkin kelompok-kelompok yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sekitar tahun 1800-an begitu, itu ada salah satu panglima perang di Ponorogo, namanya Mbah Sehah. Mbah Sehah ini beliau ini terdesak, dikejar-kejar oleh Belanda pada saat itu, sampailah beliau ke Jombang. Kemudian Jombang pada saat itu masih bentuknya masih hutan, Pak. So, di tahun 1800 itu masih hutan belantara begitu. Kemudian Mbah Sehah ini mendirikan pondok pesantren namanya Pondok Selawe. Jadi santrinya hanya 25, Pak. Setiap santri, setelah santri yang satu ini sudah katakanlah sudah hatam ngajinya begitu, masuk lagi satu. Jadi tidak bisa lebih dari 25. Santrinya hanya 25 orang. Makanya pondoknya disebut dengan Pondok Selawe. 25 orang. Nah, Mbah Sehah ini memang salah satu panglima perang di Ponorogo yang punya ilmu kadigdayan, Pak. Jadi beliau ini salah satu ya kiai, ya ulama, ya ahli tafsir, ya ahli hadis, ya ahli fikih, dan beliau itu punya ilmu kadigdayan juga. Jadi suatu saat beliau ini rumahnya dikepung oleh Belanda. Ceritanya akan diambil dan akan dipenjara dan seterusnya lah gitu. Nah, ketika itu di pondok itu yang ada hanya ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dan ayahnya Kiai Wafatullah. Hanya dua santri ini yang mendampingi beliau pada saat sedang istilahnya digerebek lah oleh Belanda. Nah, ketika Belanda mungkin masih di pekarangannya Mbah Hasbullah itu, Mbah Sehah itu, Mbah Sehah seperti apa ya, kalau bahasa di sini mungkin mendaham gitu loh, Pak. Jadi mendehem lah gitu kira-kira gitu. Ketika beliau mendehem itu semuanya itu wafat, Pak. Cuma satu yang nggak wafat. Yang satu ini lari pucara kacir, Pak. Nah, ketika itulah Mbah Sehah itu langsung terkenal di Jawa Timur, bahkan di beberapa daerah Jawa Tengah, karena banyak kiai-kiai sepuh, kiai-kiai senior itu mondoknya di Pondok Selawe ini, termasuk ayahnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Asy'ari itu mondoknya di situ, Pak, di Pondok Selawe. Kemudian Kiai Hasbullah, ayahnya Kiai Wafatullah juga mondoknya di situ. Sehingga di pondok itu yang hanya 25 santri ini, 2 santri lah ini yang paling pinter gitu loh, Pak, di antara 25 santri ini. Yang satu Kiai Asy'ari, ayahnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Yang satu Kiai Hasbullah, ayahnya Kiai Wafatullah. Nah, saking pinternya kiai ini, akhirnya dinikahkanlah oleh Mbah Sehah dengan putri-putrinya. Jadi Kiai Asy'ari nikah dengan Ibu Layinah, kemudian Bunyai Layinah, kemudian Kiai Hasbullah nikah dengan Bunyai Latifah. Ini adik kakak, Pak. Bu Layinah ini kakaknya, Bu Latifah itu adiknya. Jadi sebetulnya antara Kiai Wahab dengan Kiai Hasyim ini sebetulnya ada hubungan kekeluargaan, adik kakak, ibunya adik kakak. Nah, dari situ akhirnya beliau berdua ini dinikahkan. Kiai Asy'ari menikah dengan Kiai Ibu Nyai Layinah, kemudian Kiai Hasbullah menikah dengan Ibu Latifah. Lahirlah Kiai Hasbullah melahirkan Kiai Wahab, kemudian Kiai Asy'ari melahirkan Kiai Hasyim. Jadi memang dua kiai ini lahir dari kiai-kiai yang ditempa oleh keadaan waktu itu, Pak. Jadi karena waktu itu betul-betul memang kiai itu bukan hanya bisa ngaji, harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu sudah pasti habis oleh Belanda satu persatu. Alhamdulillah waktu itu Kiai Asy'ari diminta membuat pondok di daerah Keras yang sekarang disebut dengan Tebu Ireng. Makanya pondoknya Kiai Hasyim Asy'ari disebut dengan Tebu Ireng. Kemudian Kiai Hasbullah tetap di Pondok Selawe.
sekarang namanya berubah menjadi Bahrul Ulum atau Tambak Beras Bahrul Ulum Jombang, sama-sama di Jombang, Pak. Gitu. Lahirlah Kiai Wahab, lahirlah Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, beliau berdua ini memang lebih sepuh Mbah Hasyim. Mbah Hasyim lebih sepuh dibandingkan dengan Kiai Wahab. Kiai Wahab sendiri memang sejak awal atau masih muda itu beliau lama mondok di Mekah. Begitu pula juga Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai sepuh yang lainnya. Ada Kiai Bedowi, ada Kiai Mahrus, kiai-kiai semua lah. Waktu itu belum ada NU, Pak. Jadi kiai-kiai ini semuanya mondoknya di Mekah bertahun-tahun. Ada yang sampai 15 tahun lebih gitu. Nah, salah satu kelebihan dari Kiai Wahab ini adalah beliau ini mengaji ke semua syekh, Pak. Syekhnya Yahudi beliau juga ngaji, ke syekhnya Nasrani juga beliau juga ngaji, ke syekh yang ahli debat juga beliau ngaji. Jadi mungkin salah satu kiai yang punya ilmu paripurna lah begitu. Di antaranya beliau, karena beliau waktu di Mekah tuh ngajinya tuh dengan ya istilahnya syekhnya orang Yahudi beliau ngaji, dengan syekhnya orang Nasrani beliau ngaji, dengan ahli debat beliau ngaji. Jadi beliau ini selain kiai dan beliau ini memang ahli debat, Pak, karena ngaji dengan syekh yang memang ahli debat gitu. Nah itu memang tidak banyak di Mekah yang punya keahlian seperti itu. Akhirnya beliau ini salah satu kiai yang mungkin kalau debat dengan beliau nggak akan bisa menang, karena memang ada ilmunya itu, nggak bisa sembarangan orang bisa debat ya. Terus yang kedua, Kiai Wahab ini memang sejak kecil selain lama di Mekah, beliau juga memang di Mekah itu banyak melakukan pergerakan, Pak, dengan Kiai Ahmad Dahlan, dengan Kiai Hasyim Asy'ari, dengan Kiai Bedowi, dengan kiai-kiai yang mondok di sana. Jadi mulai dari Mekah itu memang sudah banyak pergerakan-pergerakan Islam yang dilakukan oleh beliau-beliau gitu. Nah, ketika pecah perang itu Ottoman itu jatuh. Nah, disitulah mulai para kiai itu kembali ke Indonesia, termasuk Kiai Wahab kembali ke Indonesia kira-kira tahun 1910 kembali ke Indonesia semua. Sampai akhirnya beliau-beliau ini mendirikan Syarikat Islam. Begitu waktu itu. Nah, Syarikat Islam ini didirikan oleh semua kiai, oleh kiai baik kiai dari semua golongan begitu. Sehingga waktu itu para kiai itu mulailah merancang bagaimana Indonesia ini harus merdeka. Sebenarnya awalnya dari situ. Awalnya dari para kiai-kiai itu, karena para kiai-kiai juga merasakan pada waktu itu bahwa negara kita ini dijajah Belanda sekian tahun. Belum lagi nanti ada pengaruh-pengaruh dari negara-negara lain yang akan menguasai Indonesia. Nah, sehingga akhirnya pada suatu saat dibentuklah namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz ini salah satu komite yang ketuanya juga Kiai Wahab Fazlullah. Nah, beliau diminta oleh para kiai seluruh Indonesia untuk menghadap ke Raja Saudi yang ada di Mekah, menyampaikan bahwa Indonesia tidak mau dijadikan negara Wahabi atau negara khilafah, karena kita kepingin bahwa kita harus menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebetulnya perjuangan Kiai Wahab itu sejak itulah beliau menegakkan betul-betul paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadzhab 4. Jadi boleh madzhab Syafi'i, boleh madzhab Hambali, boleh madzhab Maliki atau madzhab Hanafi. Tapi alhamdulillah karena kiai-kiai ini kebanyakannya madzhabnya Syafi'i, akhirnya di Indonesia ini terkenal dan banyak madzhab Syafi'i dipakai oleh semua ormas, baik itu Nahdlatul Ulama, sebagian oleh Muhammadiyah dipakai, sebagian oleh beberapa ormas juga dipakai paham Ahlussunnah wal Jamaah, karena paham inilah yang paling cocok untuk negara Indonesia dengan berbagai macam
bangsa, berbagai macam agama. Nah, kemudian waktu itu memang terjadi perdebatan antara Kiai Wahab dengan Raja Saud. Tapi karena Kiai Wahab memang ini ahli debat, jadi akhirnya di Indonesia diperbolehkan, Pak. Diperbolehkan bermadzhab 4, pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini awal dari penggerakannya paham Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ini paham ini harus ditegakkan terus. Tidak boleh istilahnya disusupi gitu Pak, disusupi oleh paham apapun. Harus dimurnikan, harus diaslikan kembali seperti paham Ahlussunnah yang sebenarnya. Nah, dari situlah Kiai Wahab mulai dengan para kiai yang lainnya mulai memikirkan wadah apa yang harus dibuat untuk menyatukan para kiai, para habaib, para ustadz, para ustadzah begitu, sehingga beliau akhirnya tirakat, Pak. Tirakat di Sunan Ngampel. 41 hari beliau tirakat di situ. Beliau ingin mendirikan satu wadah yang betul-betul bisa mewakili warga NU dan mewakili Indonesia. Akhirnya setelah 41 beliau tirakat, dapatlah mungkin bahasanya dapatlah isyarah lah begitu. Isyarah bahwa beliau harus mendirikan jamiah yang akhirnya diberi nama Nahdlatul Ulama. Itu kurang lebih 10 tahun sebelum NU lahir, Pak. Jadi tahun 1916. Waktu itu beliau Kiai Wahab Pasuruan juga pernah menyampaikan ke Kiai Hasim. Tapi Kiai Hasim masih belum merestui. Karena beliau juga menunggu restu dari Mbah Holil. Mbah Holil ini adalah salah satu kiai di Madura, di Bangkalan. Beliau ini juga salah satu aulia kita. Karena hampir semua kiai-kiai besar ini mondoknya di Mbah Holil. Mbah Holil Bangkalan. Mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pernah ziarah ke Mbah Holil Bangkalan. Jadi Kiai Hasim Asy'ari itu menunggu istilahnya perintah dari Mbah Holil. Nah, ketika setelah Mbah Holil memberikan perintah, istilahnya diperbolehkan atau dipersilahkan mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama tahun 1926. Waktu itu pada bulan Januari, kalau Masehi bulan Januari. Akhirnya lahirlah itu NU. Jadi NU lahir ini dengan perjalanan yang panjang, Pak. 10 tahun Kiai Wahab itu membangun NU ini terus menerus setiap hari itu dengan terus komunikasi, konsolidasi dengan kiai-kiai seluruh Indonesia. Makanya Kiai Wahab ini banyak dikenal, Pak. Di Banten beliau punya santri namanya Kiai Jemiati, santrinya beliau itu. Kemudian di Cirebon beliau punya santri juga namanya Kiai Abbas, itu juga santrinya beliau. Kemudian ada beberapa santrinya beliau yang yang betul-betul memang alamah gitu. Salah satu orang dekatnya Ki Hasbullah itu adalah Ki Bisri Samsuri. Ki Bisri Samsuri ini kalau dibilang mungkin tangan kanannya Kiai Wahab lah, seperti itu. Kemudian tangan satu lagi nih Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Zubair, ayahnya Mbah Maimun. Ini adalah orang Jawa Tengah, orang Rembang yang jadi tangan kanannya juga Kiai Wahab. Di Banten tangan kanannya beliau nih Kiai Jemiati. Kemudian di Cirebon ada Kiai Abbas. Jadi setiap daerah beliau itu punya tangan-tangan yang menjadi motornya pergerakan di daerah-daerah. Jadi waktu itu ketika beliau mulai mengkomunikasikan, mensosialisasikan mengenai NU ini sebelum istilahnya diresmikan lah gitu oleh Kiai Hasim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, beliau setiap ke daerah itu selalu mengundang pengusaha, selalu mengundang kiai, selalu mengundang habaib untuk mendirikan dulu namanya bukan NU masih, Pak.
namanya namanya tuh Nurul Waton. Jadi semua dibentuk oleh Kiai Wahab dengan bantuan pengusaha, dengan bantuan kiai, dengan bantuan habaib setiap daerah. Sehingga akhirnya ketika NU lahir itu langsung bisa bergerak begitu. Karena beliau sudah mengawali pertemuan-pertemuan dengan kiai-kiai, dengan para pengusaha, dengan para habaib, dengan para purnawirawan waktu itu. Jadi beliau sudah mengawali. Nah, setiap pertemuan itu beliau hanya menyampaikan bahwa ke pengusaha, tolong siapin kantor untuk NU nanti. Begitu saja, Pak. Kemudian kiai, tolong nanti pondoknya semuanya maksudnya dikerahkan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu, Pak. Jadi itu terus menerus dilakukan oleh beliau dari kabupaten ke kabupaten, sehingga ketika NU lahir itu sudah jalan gitu loh, sudah jalan dan sudah nggak merangkak lagi, Pak, langsung jalan cepat. Ketika bulan Januari tahun 1926 itulah diputuskan bahwa NU lahir pada bulan Januari kalau dari penanggalan Masehi. Nah, ketika NU lahir inilah karena Kiai Wahab ini memang kiai yang cerdas, ya pinter, beliau ini betul-betul bisa mengajak kiai-kiai, mengajak para pendiri-pendiri bangsa itu untuk bergerak gitu, Pak, untuk bergerak memerdekakan Indonesia bersama dengan Kiai Hasyim Asy'ari, bersama dengan Kiai Wahab Abdullah, bersama dengan Kiai Ahmad Dahlan, bersama dengan kiai-kiai yang lainnya. Lahirlah Sumpah Pemuda, lahirlah Resolusi Jihad. Ini semua perannya ulama, Pak. Perannya kiai, perannya habaib sebelum kemerdekaan itu lahir. Jadi kalau sekarang ini mungkin ada yang memutarbalikkan fakta, sejarah, ini betul-betul hal yang tidak benar gitu loh. Jadi kiai-kiai habaib inilah sebetulnya yang mendirikan negara ini, Pak. Kalau kita hitung itu, waktu WPU PKI itu yang hadir di situ ada Kiai Wahid, ada Kiai Wahab, ada beberapa kiai di situ, Pak. Mungkin ada nasionalis beberapa orang begitu. Jadi pada saat itu juga para kiai itu juga ingin memerdekakan Indonesia ini. Pada saat itu awalnya bahwa ketuhanan yang Maha Esa berkewajiban menjalankan syariat Islam. Tapi karena para kiai semua ini legowo dengan permintaan beberapa orang di luar Islam, akhirnya kata-kata menjalankan syariat Islam ini dihapuskan. Sebetulnya kalau kiai itu ngotot gitu, Pak, itu bisa terjadi. Tapi ya Kiai Wahab, Kiai Mbah Hasyim semua ini orangnya legowo. Yang penting kita merdeka, yang penting kita bersatu, yang penting kita bisa betul-betul menata negara ini ke depan. Jadi disitulah kita harus belajar bahwa apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini betul-betul kita patut kita contoh. Jadi jangan sekali-sekali kita memaksakan kehendak kita yang orang lain sebetulnya banyak yang tidak setuju. Jadi ini pelajaran yang saya dapatkan dari bagaimana para kiai itu bisa menerima lah begitu, bahwa oke, tidak apa-apa, tidak dicantumkan menjalankan syariat Islam, yang penting presidennya harus orang Indonesia asli dan pribumi. Itu awal-awalnya seperti itu, Pak. Tapi kesini ternyata berubah gitu loh, Pak. Berubah. Jadi akhirnya seperti ini. Nah, ini semuanya perjuangannya para ulama, para habaib, para kiai, karena hampir semua tempat, Pak, di Jakarta ini yang dipakai untuk
kemerdekaan Indonesia ini rata-rata punya habaib, Pak. Gedung proklamasi itu punya Pak Marta, itu salah satu habaib juga. Kemudian beberapa tempat itu punyanya habaib. Karena waktu itu memang banyak habaib yang kaya, Pak. Yang kaya, termasuk saudagar kaya, yang betul-betul usahanya itu bukan hanya di Indonesia saja. Beliau usaha ekspor ke luar negeri gitu. Sehingga banyak habaib yang memberikan fasilitas pada saat kemerdekaan Indonesia terjadi. Nah, tentu ini semua karena kerja keras para kiai, kerja keras para nasionalis, kerja keras para habaib untuk sama-sama memerdekakan Indonesia. Nah, sekarang ini yang kita alami saat ini sudah berubah jauh, Pak, dibandingkan dengan dulu gitu. Nah, apa namanya, saya sampai akhirnya ya dimintalah oleh Pak Din Samsudin bagaimana kita bisa menyatukan umat ini begitu. Kemudian saya juga minta sama Pak Din, ya kita harus gandeng Pak Gatot lah, Pak Gatot sebagai TNI, karena Indonesia ini simbolnya cuma 3, Pak. Harus ada NU, harus ada Muhammadiyah, harus ada TNI. Kalau ini 3 bersatu, Pak, insya Allah nggak ada yang bisa ngalahin. Percaya saya, kalau 3 ini bisa bersatu, kekuatannya NU, kekuatannya Muhammadiyah, kekuatannya TNI bisa bersatu, insya Allah nggak ada yang bisa mengalai kekuatan ini. Karena di situ akan berkumpul para kiai, berkumpul juga tokoh-tokoh bangsa, berkumpul juga para mantan putra-putra presiden, dan berkumpul juga beberapa jenderal yang ada di kami. Akhirnya terbentuklah itu kami itu koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Jadi simbol NU, simbol Muhammadiyah, simbol TNI lah yang harus digerakkan gitu, Pak. Digerakkan sehingga masyarakat di bawah itu bisa tergugah hatinya, bisa terpanggil untuk sama-sama menyelamatkan Indonesia. Seperti itu ya. Makanya pada saat deklarasi, selain saya juga deklarator, saya juga diminta harus berdoa juga di situ. Kemudian apa namanya, Pak Din memberikan sambutan, Pak Gatot memberikan sambutan, ada salah satu juga tokoh dari NU juga memberikan sambutan. Jadi intinya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini semata-mata tujuannya ingin menyelamatkan Indonesia, Pak, dari keadaan seperti ini gitu. Tentu ya karena ini tokoh-tokoh bangsa, para kiai, para habaib, dan para cendekiawan ada di situ, tentu caranya agak berbeda dengan yang kita alami selama ini. Karena mereka banyak cendekiawan, banyak profesor, banyak ahli ekonomi, banyak pakar, banyak kiai juga di situ, banyak habaib juga di situ. Jadi betul-betul berkumpullah tokoh-tokoh bangsa di situ yang ingin sama-sama menyelamatkan Indonesia. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan saja tentu apa namanya, tuntutan yang diajukan melalui maklumatnya kami ini mendapat respon dari pemerintah. Kita harapkan begitu, Pak, direspon oleh pemerintah. Ayo kita duduk bareng, kita bahas ini satu persatu. Mudah-mudahan bisa terjadi seperti itu. Kalaupun tidak bisa terjadi, tentu ada solusi yang lain, gitu. Jadi kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan solusi-solusi yang akan diberikan oleh kami ini betul-betul solusi yang terbaik untuk bangsa, untuk negara, dan untuk agama kita ini. Nah, tahap pertama memang masih bentuknya tuntutan kepada kepala negara, kepada kepala pemerintahan, dan kepada beberapa instansi pemerintah yang menyimpang lah begitu.
sekarang ini kami tentu bekerja terus, begitu Pak, dan sudah dibentuk organisasinya. Itu ada presidium, ada komite kerja, ada divisi. Divisi itu yang mengeksekusi Pak, yang melaksanakan tugas-tugas dari presidium, yang melaksanakan tugas-tugas dari komite kerja, diserahkan kepada divisi. Saya salah satu ditunjuk menjadi kepala sekretariat di divisi di kami sini Pak. Jadi kepala sekretariat di pusat kami itu saya sendiri, ditunjuk oleh Pak Din sebagai kepala sekretariat. Banyak teman-teman juga yang lainnya ditunjuk sebagai kepala divisi logistik, kepala divisi media, kepala divisi penggalangan massa, kepala divisi kajian dan sebagainya. Banyak sekali divisi-divisi yang dibentuk oleh kami ini. Dan kami ini diharapkan di daerah-daerah, di provinsi, di kabupaten ya harus dibentuk gitu Pak. Harus dibentuk dan harus visi misinya harus sama dengan kami ini. Nah, selain kami ini memang harus sama-sama kita kawal begitu, kita kawal juga, kita juga harus bisa sama-sama nanti berjuang. Mungkin di Tangerang sini harus dibentuk gitu, kami itu di sini ya Rosid harus dibentuk. Nanti mungkin kita minta salah satu presidium atau salah satu ketua komite kerja bisa meresmikan kami Tangerang Kota seperti itu. Nah, saya diminta maksudnya bergabung ke kami ini pertama ya karena saya sebagai zuriyah dari pendiri NU, cucunya Kiai Wafatullah pertama itu. Yang kedua, saya juga sebagai sekjen dari Komite Hitau NU 1926. Jadi singkatannya KKNO Pak. KKNO inilah yang sudah kurang lebih 2 tahun dari mulai tanggal 18 Oktober 2018 kita dirikan KKNO ini bersama Almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Almarhum Gus Solah. Sekarang Gus Solah sudah dipanggil oleh Allah, jadi tongkatnya diserahkan ke saya, ceritanya begitulah gitu. Jadi memang awalnya didirikannya Komite Hitau ini pertama karena terjadinya Muktamar NU di Jombang yang betul-betul carut marut Pak, carut marut betul. Jadi selain terjadi money politik ya, kemudian terjadi premanisme, kemudian terjadi beberapa dokumen, pemalsuan dokumen dan sebagainya, banyak sekali yang di luar konon asasi dan di luar anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya NU caranya muktamar. Itu pertama. Yang kedua, karena banyaknya warga Nahdliyin dan masyarakat umum yang menanyakan NU kok begini sekarang. Banyak sekali yang menanyakan ke saya, ke Almarhum Gus Solah, kenapa NU sekarang kok begini gitu loh, nggak seperti NU tempo dulu lah gitu. Jadi saya dan Gus Solah Almarhum ini memang bangkit lah gitu Pak, bangkit untuk meluruskan PBNU, terutama meluruskan PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang ada di provinsi, juga pengurus cabang NU yang ada di kabupaten-kabupaten, supaya para pengurus ini kembali ke Hitau, kembali ke konon asasi, kembali ke anggaran dasar rumah tangganya NU. Jadi tidak seperti sekarang Pak. Sekarang ini kalau misalnya kemarin mungkin ada di viral itu ada kiai yang didatengin Banser, datengin ketuanya Banser, dimaki-maki segala macam, itu sebetulnya di Nahdlatul Ulama itu namanya Banser itu harus mengawal kiai Pak. Tugasnya itu mengawal kiai gitu loh, bukan marah-marahin kiai gitu loh. Tugas utamanya Banser seperti satpam Pak. Apa tahu satpam ya di perumahan ya kan, dia kan harus ronda, harus
mengamankan menjaga ketertiban keamanan di lingkungannya. Termasuk Banser. Banser itu harus dia mengawal kiai, mengamankan pondok, mengamankan masjid, mengamankan semua fasilitas yang kaitan dengan Islam atau kaitan dengan NU. Itu harusnya seperti itu, Pak. Tidak ngurusin HTI, tidak ngurusin yang lain-lain, tidak. Nggak ada urusannya gitu loh, Pak. Ya. Jadi urusannya itu hanya mengawal kiai, mengamankan semua asetnya NU, entah itu masjid bentuknya, entah itu pondok bentuknya, entah itu bentuknya majelis taklim dan sebagainya. Tugasnya utamanya cuma itu, Pak. Nggak ada kayak sekarang ini Banser marah-marahin kiai, maki-maki kiai. Masya Allah, saya bilang ini gimana ceritanya bisa begini gitu loh. Yang kedua juga banyak juga sekarang ini pengurus-pengurus NU yang sudah melenceng jauh, Pak. Ada tahlilan di gereja lah segala macam seperti itu ya. Masya Allah dah. Jadi contoh-contoh ini sebetulnya kita juga sudah menduga bahwa ini sebetulnya bukan dari hatinya para pengurus NU. Pasti saya yakin tidak mungkin. Pastinya ada yang istilahnya ada yang ngomporin, ada yang mengadu domba, Pak. Jadi saya sudah menganalisa ini hampir semua kejadian itu sama seperti itu. Sama seperti itu. Diperalatlah Banser, diperalatlah Ansor, diperalatlah ini. Tentu ada yang istilahnya ada motornya gitu loh, Pak. Ada yang backup ini semua. Karena kalau di hati kecil Banser itu tidak mungkin, Pak, dia mau melakukan itu. Kalau nggak ada yang nyuruh kan gitu, Pak. Ya, kalau hati kecil nggak mungkin itu. Ansor juga tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Karena di anggaran dasarnya itu jelas-jelas itu harus menghormati, menghargai, mengawal kiai, mengawal ulama, mengawal habaib, mengawal agama ini, mengawal NU gitu, Pak. Jadi judulnya seperti itu. Jadi kalau ada hal seperti ini, kemungkinan besar ada orang-orang yang memperalat sehingga akhirnya diadu domba lah kita ini gitu. Nah, karena saat ini PBNU ini disusupi oleh berbagai paham, ada paham liberal masuk ke PBNU situ, Pak, ada paham sekuler masuk ke situ, ada paham Syiah masuk ke situ, ada paham yang lain masuk ke situ, sehingga akhirnya paham Ahlussunnah wal Jamaah ini betul-betul sudah disusupin gitu, Pak. Jadi sudah tidak seperti orang Ahlussunnah wal Jamaah atau orang NU. Padahal dia orang NU, Pak. Tapi sudah nggak seperti orang NU gitu. Nah, ini semua yang sedang menjadi salah satu tugas daripada komite kita itu bagaimana kita bisa membenahi ini semua, Pak. Membenahi ini semua, meluruskan NU, meluruskan PBNU, memperbaiki PBNU harus kembali ke Hitoh. Karena kalau tidak kembali ke Hitoh, sudah akan rusak semua gitu loh, Pak. Tadi saya sampaikan bahwa negara ini pilarnya ya 3 itu. NU, kemudian Muhammadiyah dan TNI.